الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Nanda Tridharma untuk bertanya. Kepada Bapak Nanda kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Pertama kami ingin mendoakan semoga Ustadz dan para jamaah dalam keadaan sehat dan diberikan rahmat untuk mengenal Tuhannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian ini karena cerita sebelumnya tadi, alhamdulillah saya juga sudah pernah bermimpi bertemu Ustadz Iswardi. Semoga itu mimpi yang benar dan pertanda ada hubungan batin dengan Ustadz Iswardi. Masuk ke pertanyaannya Ustadz. Pertama, memandang keluar diri. Bagaimana kita memandang kepada sesuatu, apakah itu namanya cara atau adab daripada sesuatu itu yang salah atau kotor atau najis. Ustadz Iswardi pernah menjelaskan kalau ke perbuatan yang salah nisbahkan kepada diri, kalau yang benar nisbahkan kepada Allah. Bagaimana dengan hal yang tadi? Kemudian memandang ke dalam. Pertama, memandang ke hati, kemananya kita memandang Ustadz, di mana tempatnya dan bagaimana cara memandang yang benar. Begitu juga kepada ruh, pada sir, nanti bagaimana kita mengembalikan, menyerahkan kembali hak Allah, sifat-sifat Allah itu bulat-bulat. Mungkin itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaan Bapak Nanda. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Ketika kita telah paham mengenal akan Allah, zahir dan batin, maka hendaklah kita mengamalkannya dengan jalan adab. Ya. Bagaimana kita memahaminya dengan jalan adab dalam prakteknya? Itu artinya letakkanlah Allah itu pada hal-hal yang baik-baik saja. Ya. Jangan diletakkan Allah itu pada yang buruk-buruk. Walaupun baik dan buruk itu hakikatnya itu nyatanya akan perbuatan diri Allah. Ya, seperti yang kita yakini selama ini di dalam rukun iman. Rukun iman itu yang terakhirnya percaya kepada qada dan qadar. Bahwa qada dan qadar itu adalah bentuk atau fiil perbuatan Allah. Makanya Allah katakan kul kulu min indillah. Bahwa katakanlah hai Muhammad, tiap-tiap segala sesuatu baik dan buruk itu datang daripada sisiku. Tidak ada datang daripada yang lain. Datang daripada sisi Allah. Sebagai bentuk bahwa yang buruk, yang jahat itu juga datang daripada sisi Allah, maka ketika itu pula lah Rasulullah itu pernah berdoa, ya, berselindung kepada Allah. Apa doa Rasulullah itu? Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan yang engkau ciptakan. Itu maknanya bahwa keburukan itu juga datangnya daripada Allah. Sebab kalau keburukan itu bukan datangnya daripada Allah, lalu datangnya daripada siapa? Nah, jadi karena keburukan itu juga dalam bentuk takdirnya Tuhan, maka disitulah Nabi berdoa,
berselindung kepada Allah dari perbuatan buruk yang Allah takdirkan itu. Itu maknanya apa yang dikatakan Allah itu betul-betul hak, bukan hoak. Kul kulu min indillah, tiap segala sesuatu itu datang daripada Allah. Itu makna hakikatnya. Kita bawakan kepada contohnya. Nah, contoh dulu. Ketika Bapak atau kita semua ini ya melihat anak kita bermain di halaman rumah kita dengan temannya main bola, teman sepeda, apalah namanya. Lalu nampak sama kita ada kaca di halaman itu atau paku. Lalu kita berpikir, kalaulah kaca dan paku ini tidak kita singkirkan dari halaman itu, tempat dia bermain, jangan-jangan anak kita nanti kena paku kakinya atau temannya. Kemudian kita ambil pakunya atau kacanya kita buang. Pertanyaannya, ketika kita buang paku atau kaca itu dari halaman, apakah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Jawabannya pasti mengatakan itu baik. Ya, baik. Tapi mampukah kita ya membuang paku atau kaca di halaman tadi tanpa adanya kudrat dan iradat Allah? Jawabannya tentu tidak akan pernah mampu kita membuang itu kalau tidak ada kudrat dan iradat Allah. Berarti kita membuang kaca tadi atau paku yang disebut perbuatan baik itu terjadi karena kudrat dan iradat Allah. Pertanyaannya, kalau kita mampu membuang paku dan kaca itu karena kudrat dan iradatnya, pertanyaannya siapa yang si kudrat itu? Siapa yang isi iradat itu? Si kudrat dan si iradat itu, itulah yang dikatakan perbuatan Allah tadi. Itu yang baik. Yang kedua, ada orang selalu membawa motornya di depan rumah kita ini ngebut selalu. Knalpotnya cempreng bunyinya, membuat anak kita kaget, kita susah tidur buatnya. Ya, lalu kita punya niat jahat. Kita letakkan pula paku di jalan itu, tujuannya apa? Supaya ban motornya itu kempis kena paku. Pertanyaannya, ketika kita meletakkan paku di jalan itu, tujuannya supaya motor orang yang lewat itu bocor, apakah perbuatan itu termasuk baik atau perbuatan itu termasuk buruk? Semua kita menjawabnya tentu buruk. Walaupun itu perbuatan buruk, pertanyaan yang kedua, mampukah kita meletakkan paku di tengah jalan tanpa adanya kudrat dan iradat Allah? Tentu tak mampu. Berarti kita bisa meletakkan paku di tengah jalan itu karena kudrat dan iradat. Itulah maksudnya kul kulu min indillah, yang baik datang daripada aku, yang buruk juga datang daripada aku juga. Namun pemahamannya, apakah cukup di situ pemahamannya? Tentu tidak. Itulah kita gunakan kecerdasan rohani dan akal pikir kita. Bagaimana cara kita menggunakan kecerdasan rohani dan akal pikir kita? Maka hendaklah kita beradab setelah kita mengenal akan Tuhan itu. Ya. Kalau kita sudah beradab setelah mengenal Allah, maka letakkanlah Allah itu pada hal yang baik-baik. Ya, jangan diletakkan Allah itu pada hal yang buruk-buruk. Nah, kalau kita letakkan Allah pada hal yang baik-baik, maka cara menyempurnakan adabnya, segala yang baik nisbahkanlah kepada Allah. Jangan perbuatan baik itu datangnya daripada perbuatan diri kita. Itu adalah perbuatan diri Allah. Sedangkan perbuatan yang jahat nisbahkan kepada diri kita. Ini adab mendudukan adab. Jangan dikatakan perbuatan buruk itu datang daripada Allah. Datang daripada sisimu. Itulah nafsu karena tidak mengenal. Makanya dikatakan oleh Allah, orang dah mengenal Allah itu, ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Itu cara penyempurnaannya. Serulah umat ini kepada kebaikan dan cegahlah umat ini kepada keburukan. Walaupun kebaikan dan keburukan itu Allah yang merencanakan, Allah yang menentukan takdir itu, namun kita sebagai insan tetaplah kita ya mengatakan yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri kita. Jadi jangan dibunuh hakikatnya, jangan dimatikan jangan dibunuh syariatnya, dan jangan pula dimatikan syariatnya atau ditinggalkan syariatnya. Ya, itulah gunanya syariat tadi, ya, mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang yang berbuat buruk. Ya. Kalaulah kita tidak menyempurnakan syariat di dalam hal ini, inilah yang akan dikhawatirkan Nabi akan terjadi nantinya. Apa kata Nabi? Akan datang nanti suatu zaman kepada umatku, di mana umatku sengaja dia berbuat dosa dan maksiat, tapi selalu dikambing hitamkannya Allah. Ini pula lah yang terjadi pada masa Umar itu. Ketika terjadi masa pacaklik, maka sulitnya manusia ini mendapatkan makanan pokok. Sehingga ketika itu ada seorang pemuda mencuri unta tetangganya. Tertangkap basahlah oleh masyarakat, lalu diantarkanlah kepada Umar bin Khattab untuk diputuskan perkaranya. Oleh Umar bin Khattab, singkat ceritanya, hukuman yang diberikan oleh Umar kepada pemuda yang mencuri unta tadi, hukuman potong tangan. Lalu proteslah pemuda itu, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau jatuhi aku hukuman potong tangan? Aku ini mencuri karena sudah ditakdirkan Allah kepada diriku. Sebenarnya Umar bin Khattab itu dia mampu memberikan jawaban secara syariat. Namun karena pemuda tadi menjawabnya dengan cara hakikat, maka Umar bin Khattab juga menjawabnya secara hakikat. Aku beri kamu hukuman potong tangan, itu juga sudah ditakdirkan Allah buat dirimu. Maka ketika itu, pemuda tadi nggak bisa lagi menjawab. Jadi maksudnya, kalaulah pemuda tadi tahu dia bahwa Allah takdirkan dia mencuri, ya, lalu dia mencuri juga, di situlah letak kekafirannya tadi itu. Ya, bahwa yang buruk itu walaupun Allah menciptakan yang buruk, tapi kan Allah tidak pernah suka dan Allah juga tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan perbuatan yang buruk. Kalau Allah tidak suka dan tidak mau menyuruh kita untuk melakukan yang buruk, kenapa Allah ciptakan juga yang buruk itu? Allah ciptakan yang buruk itu sebenarnya Allah ingin menguji sejauh mana keimanan kepatuhan kita kepada Allah. Apakah kita masih tetap bertuhan kepada Allah, mengikuti seruannya dan maunya, atau kita bertuhan kepada nafsu kita, mengikuti dorongan hawa nafsu kita. Itulah sebenarnya ada baik dan ada buruk. Makanya di dalam Al-Quran, kalau kita balik-balik Al-Quran itu, tidak ada satupun ayat yang memerintahkan umatnya, hambanya untuk berbuat jahat dan perbuatan dosa. Bahkan yang kita temui di dalam Al-Quran itu, salah satu firman Allah, ya, Innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh kamu untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Bukan sebaliknya, Allah menyuruh kamu berbuat keji dan munkar. Nah, jadi walaupun buruk itu datang daripada Allah, namun Allah tidak suka, Allah tidak ridho kalau kita melakukan hal yang buruk dan maksiat. Tapi tujuan Allah menciptakan yang buruk tadi supaya kita tahu ya mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang disuruh dan mana yang dilarang. Itulah fungsinya. Setelah kita mengenal Allah itu, hiduplah syariat yaitu dengan jalan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, Allah katakan di dalam Al-Quran itu, ya, ma'asobaka min hasanatin paminallah.
Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsika. Jelas Allah katakan, sesuatu yang baik-baik menimpa dirimu, katakanlah itu datang daripada Allah. Dan yang buruk-buruk menimpa dirimu, katakanlah itu datang daripada dirimu. Jadi, kalau kita terjatuh, tangan kita luka, kita tertabrak, atau kita menabrak, jangan disandarkan kepada Allahnya, tapi sandarkan kepada kitanya. Ya Allah, aku ini lalai ya Allah, aku ini lupa ya Allah. Jadi ketika kita sandarkan kepada diri kita salahkan diri kita, maka di situ juga Allah akan menyanjung, ya, akan menghibur kita. Ini bahasa hati Ustadz aja nih. Wahai hambaku, nah, janganlah kamu bersedih hati, ya. Ya. Apapun yang terjadi pada dirimu, kamu jatuh, kamu luka, kamu tabrakkan, itu terjadi juga karena takdir aku kepada dirimu. Nah, begitulah sebenarnya kalau terjadi suatu keburukan lalu kita nisbahkan kepada diri kita, Allah akan memberikan namanya semangat, dorongan, dan motivasi sehingga kita ini tidak larut di dalam kesedihan kita. Wahai hambaku, kata Allah, jangan kamu berlarut dalam kesedihan dan kedukaan. Apapun yang terjadi pada dirimu, itu juga terjadi atas kehendak dan takdirnya aku buat dirimu. Sehingga yang terjadi pada diri kita itu mampu meninggikan makom dan derajat kita dan mampu pula menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Disitulah Nabi mengatakan, ya, tidak ada seorang muslim, ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu saukatun sukaha. Tidak ada seorang muslim yang dititipkan Allah ujian kepada dirinya, walaupun duri yang kecil masuk ke dalam kakinya, terasa sakit, lalu dicabutnya duri itu, maka duri yang kecil masuk ke dalam kaki itu mampu menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Maka disitulah letaknya sabar itu sesungguhnya. Makanya dikatakan oleh Rasul, as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Sesungguhnya sabar itu adalah perbendaharaan sorga. Jadi orang yang sabar dalam menerima ujian, sebenarnya dialah yang dikatakan ahli sorga. Jadi ahli sorga itu betul-betul telah wujud dan nyata di alam dunia ini. Itulah bagi orang yang sabar. Namun sabar itu di mana letaknya? Apakah sabar itu terletaknya 3 hari setelah peristiwa, 1 minggu setelah peristiwa, atau 1 bulan setelah peristiwa? Akan tetapi sabar itu letaknya kata Nabi, as-sabru sutmatul ulah. Sabar itu terletak pada pukulan pertama pada saat peristiwa itu menimpa diri kita. Disitulah mesti letak sabar. Kenapa? Karena ketika Nabi lewat suatu makom, nampaklah ibu-ibu sedang meratapi suaminya yang telah meninggal dunia di makom itu. Lalu Nabi datang sambil berjalan, apa kata Rasul? Wahai ibu, sabarlah ibu. Apa kata ibu tadi? Karena dia nggak tahu bahwa itu Rasulullah. Sabar-sabar apa nih? Kata ibu tadi, kamu tidak merasakan kesedihan yang aku alami. Cobalah kalau engkau kematian istrimu, pasti kamu lebih daripada aku ini. Beliau tidak tahu. Ibu itu nggak tahu dia bahwa yang bertanya itu adalah Nabi. Yang memberi nasihat itu Nabi. Ya, Nabi terus saja lewat. Rupanya di belakang Rasulullah ada sahabat yang lewat pelak rupanya. Lalu disampaikanlah kepada ibu tadi. Wahai ibu, apakah ibu tidak kenal yang bertanya itu siapa? Saya tidak kenal. Dia adalah orang asing. Ketahuilah wahai ibu, sesungguhnya yang memberi nasihat kepada ibu itu adalah Rasulullah. Itu Nabi Muhammad. Kagetlah ibu tadi, ya diberitahukan oleh sahabat, kaget ada rasa takutnya, dikejarnya lah Rasulullah minta maaf. Nah, dikejarnya Rasul setelah beliau minta maaf kepada Nabi, barulah Nabi memberi nasihat, wah ibu, as-sabru sutmatul ulah. Sesungguhnya sabar itu terletak pada pukulan yang pertama. Itu letak sabarnya. Kalau sabarnya 3 hari, seminggu setelah peristiwa,
Itu sama aja dengan induk ayam. Induk ayam itu, kalau anaknya ditangkap oleh seekor elang, satu hari itu dia berteriak-teriak tuh. Ya, sekampung tahu tuh. Ya. Tapi besok ayam tuh diam aja lagi itu. Tidak ada dia teriak-teriak lagi. Ah, itu maksudnya kita ambil ilmunya bahwa sabar itu memang benar-benar terjadi ya pada saat peristiwa itu pada diri kita. Jadi hari ini terjadi sesuatu yang tak baik pada diri kita, bisa nak kita menyikapi dengan sabar? Bisa nak kita memulangkan bahwa baik dan buruk itu sudah terencana 50.000 tahun sebelum adanya alam. Dan itulah perbuatan Tuhan itu. Makanya supaya kita bisa sabar menyikapinya, pandang Allah di atas segala-galanya, sebelum peristiwa terpandang Allah, setelah peristiwa terpandang Allah, beserta peristiwa terpandang Allah dan meliputi peristiwa juga terpandang Allah. Ini yang Ustaz katakan bahwa orang hakikat itu memandang Allah saja, tak terpandang sama dia peristiwa, kejadian dan makhluk serta manusia. Dia pandang Allah saja di situ. Tapi kalau orang syariat dipandangnya saja makhluk, hamba, peristiwa dan kejadian, lupa pula dan tak ada pula memandang Allah di situ. Ya, jadi kalau orang yang sudah mampu memandang Allahnya di atas segala-galanya, di atas peristiwa tadi, insya Allah bisa sabarnya. Tapi kalau tidak terpandang Allahnya, di situ kadang kala kita tuh stres buatnya, bisa-bisa nanti menjadi ODGJ namanya. Ya, ini pemahamannya. Jadi mungkin itu Pak cara menyikapinya yang baik, nisbahkan kepada Allah, yang buruk nisbahkan kepada diri kita. Itu duduk adabnya. Sebab kalau kita tidak beradab, ya, walaupun yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada Allah, ya, kita tuding juga Allah, memang Allah lah yang mencuri, Allah lah yang berbuat maksiat. Lalu di mana letak ayatnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Nah, itu tidak berfungsi ayat itu lagi. Ya, makanya hakikatnya kita mesti pahami ya dan syariatnya yang mesti kita amalkan. Kalau bahasa hakikat takdir itu di tangan aku kata Allah. Tapi secara syariatnya usaha dan ikhtiar itu adalah hak aku. Itu cara penyampaian ilmunya. Tapi makna hakikatnya ya rencana di tangan Tuhan, keputusan juga di tangan Tuhan. Kalau bahasa syariatnya rencana di tangan kita, keputusan di tangan Tuhan. Nah, begitu mungkin Pak cara menyikapi yang penting jangan dibunuh syariat, jangan dibunuh hakikatnya. Ya. Walaupun terjadi sesuatu pada diri kita baik dan tidak baik, ya kita hendaklah beradab di sana. Karena kita kalau udah bersyariat itu kita sebutannya hamba, sebutannya makhluk, sebutnya sesuatu. Kalau ada hakikat, pandangannya itu adalah Allah di situ. Karena Allah yang menjadi rahasia di balik segala sesuatu itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana memandang dan mendidik ke dalam diri, bagaimana pandangan kita. Nah, ini lihat, Allah katakan, Zohirun Robbi pi batni abdi, ana pi abdi. Nyatanya aku itu pada batin hambaku dan aku ada pada hambaku. Jadi pandangan hati kita ini mesti tembus memandang sehabis-habis pandang. Kalaulah hati kita tembus memandang sehabis-habis pandang itu siapa lagi yang terpandang? Yang terpandang itu adalah Allah. Ini yang selalu Ustaz antarkan, bagaimana pandangan kita itu betul-betul pandangan yang musyahadah, sehingga sampai dia kepada pandangan yang mukasyafa. Nah, pandangan yang musyahadah itu pandangan yang mesti mampu memandang Allah di balik setiap yang terjadi atau di dalam diri kita. Mana sebenarnya yang sebenar pandang? Ustaz beri pemahamannya. Allah katakan, aku jadikan batang tubuh anak Adam itu sebagai sebuah mahligai. Banaitu bin Adam ya kisarah. Aku jadikan batang tubuh anak Adam itu seperti sebuah mahligai. Mahligai itu sebuah istana.
bahwa di dalam batang tubuhnya ini yang dikatakan mahligai, di dalam batang tubuhnya itu ada namanya hati sudur. Dan di dalam hati sudur itu ada namanya hati kulub, hati fuad. Di dalam hati fuad itu ada namanya hati kulub. Dan di dalam hati kulub itu ada namanya hati bahjatul kulub. Di dalam hati bahjatul kulub itu ada namanya hati lub. Di dalam lub itu letaknya sir. Di dalam sir itulah letaknya nur. Di dalam nur itu adalah aku. Jadi pandangan kita itu, si habis-habis pandang yang terpandang itu adalah Allah sebenarnya. Itulah pandangan yang putus. Makanya di dalam bahasa Thariqat dihantarkan secara berkias. Lenyapkan sekalian alam, lenyapkan segala yang wujud dalam pandangan hatimu. Maka nyatakanlah Allah yang wujud pada alam dan wujud pada sesuatu. Ini maksudnya alam dan sesuatu itu dalam pandangan hati itu tidak ada. Akan tetapi yang ada itu hanyalah Allah. Maka Allah lah yang nyata pada segala yang wujud, Allah lah yang nyata pada segala yang ada, Allah lah yang nyata pada setiap peristiwa dan kejadian. Itulah maksudnya, hapuskan, lenyapkan, ya, sekalian alam dalam pandangan hatimu, lalu nyatakanlah Allah yang wujud pada segala yang ada ini. Rupanya segala yang ada, itulah nyatanya Allah. Begitulah pandangan hati kita itu mampu memandang Allah dari setiap peristiwa dan kejadian, bahwa setiap peristiwa dan kejadian itulah nyatanya perbuatan Allah di sana. Makanya Allah sebut, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Kul kulu min indillah. Apa yang ada pada dirimu nggak pernah ada, dan apa yang pada sisi Allah itu yang wujud, itu yang bako yang ada yang sebenar-benarnya. Itu Pak pandangannya itu. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله